Sanggung. Assalamualaikum semua, selamat siang. Nama gue Zafira. Hari ini gue mau bagi-bagi tips and trick. Sebenarnya nggak tips and trick juga sih, cuman lebih ke berbagai pengalaman gue aja ketika gue dulu daftar untuk kuliah S1 di Jepang dengan beasiswa dan tanpa kelas bahasa Jepang. Kita hari ini ditemenin oleh minuman Pocari Sweat karena aku gak enak badan semenjak aku landing dari Indonesia minggu lalu. Jadi kita akan ngobrol santai, ambil minum kalian, ini minum aku, yuk kita bagi-bagi cerita. Di program gue yang sekarang ini, itu yang namanya program G30. Program G30 adalah program di mana gue bakal kuliah di Jepang selama 4 tahun. Dari gue masuk nih sampai gue lulus, lalu skripsi pun semua pakai bahasa Inggris. Semua kelas pun pakai menggunakan bahasa Inggris dan teman-teman gue pun teman-teman dari berbagai macam negara. Nah, untuk mengambil program ini, gue sama sekali nggak diminta ketika tahun pertama untuk ngambil kelas full bahasa Jepang. Karena tentunya kelas-kelas gue sekarang ini yang gue ambil itu semua full pakai bahasa Inggris. Nah, pasti ada beberapa dong dari kalian yang mikir, tapi kok bisa sih? Bukannya umumnya kalau di Jepang tuh, apalagi kalau beasiswa, bukannya umumnya tuh harus sekolah bahasa dulu ya? Kalian tetap harus ingat bahwa ini adalah hanya satu dari sekian banyaknya program beasiswa kuliah di Jepang yang disediakan oleh pemerintah Jepang. Jadi kalau misalnya bukan ini yang kalian cari, kalian bisa banget pasti ngecek video-video lain yang aku yakin pasti ada banyak banget. Nomor 2, mungkin video ini bisa lebih cocok untuk siswa-siswa SMA sekarang yang pengen pursue S1 di Jepang atau mahasiswa-mahasiswa lain yang pengen ngulang lagi S1 di Jepang. Jadi di video ini aku bakal ngejelasin beberapa hal. Pertama, apa sih G30 itu? Yaitu program yang aku ambil sekarang. Terus apa sih persyaratannya? Terus proses mendaftarannya seperti apa? Terus nanti kalau misalnya dapat program ini, terus apa aja sih yang di cover dengan beasiswa yang aku dapetin? Untuk sekilas pengenalan dulu, program apa G30 nih? G30 itu program internasional yang disediakan pemerintah Jepang di kampus-kampus ternama, universitas-universitas ternama di Jepang. Jadi Tokyo University ada, Osaka University ada, Kyoto ada, Kyushu, Nagoya, semuanya kebanyakan kalau ternama itu ada. Lalu beasiswa aku adalah beasiswa Max, di mana tuition SPP aku selama 4 tahun itu di cover oleh pemerintah Jepang dan tiap bulannya aku dapat jajan sekitar 120.000 yen. Itu sekitar 14-15 juta. Dan itu lebih dari cukup kalau menurut aku. Program beasiswa ini juga menyediakan tiket flight dari Indonesia ke Jepang yang pertama kali dan yang terakhir dari Jepang ke Indonesianya. Jadi kalau misalnya kalian cuma pengen jalan-jalan doang, itu nggak di cover sama beasiswa ini. Itu harus pakai biaya sendiri. Ini menurut aku ini tuh udah lebih dari cukup. Jadi nggak ada kewajiban bagi kita, nggak ada tuntutan bagi kita untuk ngambil part-time sampingan. Kecuali kalau emang kita pengen nyari pengalaman. Nah, untuk persiapan untuk ngambil program ini itu aku ingat aku persiapan setahun ketika aku kelas 12, 6 bulan ke setahun kali ya, karena kita kelas 12 itu mulai dari bulan Juli kalau nggak salah. Semua berkas itu udah harus dikirim sekitar bulan Desember Januari. Jadi waktu itu dari bulan Juli sampai bulan November itu adalah masa persiapan. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan lah ya. 5 bulan itu untuk tahap pertama. Terus persyaratannya apa aja sih? Yang harus kita ingat adalah syarat itu untuk semua kampus berbeda. Di program G30 ini, semua kampus itu punya requirement-nya masing-masing. Jadi untuk tahu requirement ini, kita harus ke website universitas masing-masing dan ngecek guideline-nya masing-masing. Nah, gimana sih caranya kalau kita tapi nggak tahu nih kita pengen ngambil jurusan apa, kita nggak tahu pengen ngambil di universitas apa, atau kita tahu sebenarnya kita mau ngambil universitas apa, tapi nggak ada jurusan yang cocok sama kita. Nah, untuk lebih tahu lengkapnya, jurusan apa aja sih yang di-provide di G30, dan khususnya untuk S1, akan aku attach linknya di bawah, di description box, website yang bisa kalian tuju untuk melihat jurusan yang kalian inginkan itu ada atau enggak. Kan kita udah tahu nih semua persyaratan tuh berbeda-beda, tapi untuk cari amannya, aku pribadi ngerekomen yang kita lakukan dan yang kita kejar selama kita kelas 12 awal, semester awal adalah SAT, IELTS atau TOEFL, surat-surat rekomendasi dari guru-guru kita, esai yang sesuai dengan jurusan yang ingin kita tuju, sertifikat kalau misalnya kita pernah lomba atau misalnya kita berpartisipasi dengan organisasi, lalu transkrip yang paling penting, nilai rapot. Dan harus ingat dokumen-dokumen ini tuh semua harus pakai bahasa Inggris. Jadi misalnya kalau misalnya sertifikat kalian itu menggunakan bahasa Indonesia, itu harus pergi ke TU atau ke siapapun yang memberi, lalu minta diterjemahkan ke bahasa Inggris, atau terjemahannya kalian bikin sendiri, lalu minta mereka legalisir.
Semua rapot, surat-surat, esai-esai itu semua harus pakai bahasa Inggris karena ini adalah program internasional. Tadi aku udah bilang SAT, IELTS, lalu surat-surat rekomendasi. Sebenarnya ini tuh buat apa sih? Nah, pertama SAT. SAT itu adalah tes yang diambil umumnya oleh mahasiswa yang sekolah di US. Jadi kalau misalnya mereka pengen daftar kuliah di US umumnya, itu mereka menggunakan SAT atau ACT juga ada. Cuman kalau ACT karena aku nggak ngambil, aku nggak bisa kasih penjelasan lebih jauh mengenai ACT. Nah, untuk SAT ini kalau di Indonesia bisa kita ambil di Jakarta Intercultural School bareng dengan anak-anak SMA internasional lainnya yang ada di Indonesia. Nah, waktu itu aku ngambilnya di situ. Mungkin ada beberapa dari kalian yang berpikir, tapi buat apa ngambil SAT gitu? Toh kan kita udah ngasih nilai rapot kita. Salah satu dari banyak alasan kenapa kita harus ngambil SAT adalah karena mereka ingin tahu takaran kemampuan kita di skala internasional. Mungkin kalian peringkat 1 dari angkatan kalian dan nilai rapot kalian gak pernah turun sama sekali. Tapi kan itu kalau standar Indonesia, standar sekolah kalian. Nah, mereka ingin tahu, tapi kalau standar internasional kita bisa ngikutin atau enggak. SAT ini sendiri ada banyak jurusannya. Jadi sesuai dengan jurusan kita. Waktu itu aku pernah daftar Environmental Engineering di Tokyo University. Nah, untuk itu mereka mewajibkan aku mengambil at least satu jurusan IPA. Akhirnya aku ngambil SAT Fisika. Terus umumnya juga mereka menginginkan kita untuk ngambil SAT yang basic. Jadi SAT basic itu cuman SAT bahasa Inggris, SAT matematika level 1 basic, terus nulis esai, udah gitu aja. Selama aku persiapan kemarin ada 3 SAT yang aku ambil, yaitu SAT Fisika, SAT matematika level 2, sama SAT dasar. Apakah semua universitas menginginkan ini? Enggak, belum tentu. Nah, untuk IELTS sama TOEFL juga, alasan kenapa mereka menginginkan IELTS dan TOEFL adalah pastinya untuk tahu takaran kamu bisa bahasa Inggris itu seperti apa. Karena semua aktivitas menggunakan bahasa Inggris, esai, paper, segala macam menggunakan bahasa Inggris, dan kalian kurang di situ, mungkin ada kemungkinan ketika semester awal itu kita keteteran. Nah, karena itulah mereka pengen tahu untuk bahasa Inggrisnya kalian sejauh mana sih. Dan yang harus kalian ingat lagi adalah bisa jadi ada kuliah, ada kampus seperti Kyushu University yang minta nilai IELTS-nya 6, lalu ada juga universitas seperti Tokyo University yang minta IELTS-nya harus 7. Dan untuk IELTS yang skalanya paling tinggi itu 9, 7 itu sangat tinggi. Nah, untuk cari amannya pastinya kalian cari universitas yang paling tinggi standar IELTS-nya atau TOEFL-nya dan kalian berusaha meraih nilai yang sekian. Lalu selebihnya ada esai-esai. Jadi seperti misalnya kalau aku waktu itu daftar Human Science di Osaka University, tempat kuliah aku sekarang. Di tempat kuliah aku sekarang, mereka minta esai kenapa sih pengen masuk Human Science. Mimpinya apa di masa depan? Kenapa harus di Jepang? Nah, itu harus kita tulis dan banyak universitas umumnya mereka minta 2 esai. Satu yang menunjukkan visi misi kita kalau kita masuk jurusan itu, lalu yang lain untuk melihat critical thinkingnya kita. Jadi misalnya kita dikasih satu quote nih, apa sih argumen kamu mengenai sebuah quote dari filosofer ini? Itu umumnya semua pakai bahasa Inggris dan panjangnya itu sekitar 300-500 kata. Beda-beda untuk setiap universitas. Sekali lagi harus dicek lagi di berkas application yang ada di tiap website tiap universitas. Nah, lalu surat rekomendasi tentunya dari, misalnya kalau kita ngambil Environmental Engineering, mungkin kita minta dari guru fisika kita. Kalau misalnya kita ngambil ekonomi, mungkin dari guru ekonomi kita. Kalau misalnya kita ngambil Bachelor Arts, mungkin bisa dari guru bahasa Inggris kita aja. Harus kita minta ke guru-guru kita sendiri gitu, selama kita ke kelas 12. Dan papernya umumnya disediakan oleh mereka, tinggal mereka tulis aja, terus dikumpulkan ke kita. Dan kita yang nanti kirim ke Jepang. Lalu sertifikat, lalu rapot. Kalau rapot emang ini jelas lah, kenapa sih kita butuh rapot gitu kan. Setiap kampus yang ada di Indonesia pun mereka minta fotokopi rapot kita. Nah, untuk sertifikat, salah satunya adalah karena mereka ingin melihat apakah kamu hanya cerdas doang atau punya ambisi lebih gitu. Karena mereka tidak ingin mahasiswa yang diterima itu cerdas tapi tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Karena nggak sedikit kasus-kasus di mana mahasiswa di sana udah semangat nih sekolah di luar negeri, terus habis itu mereka mungkin depresi atau kangen rumah, homesick, terus mereka pulang keluar dari program. Nah, hal-hal seperti itu ingin dihindari. Kalau aku rangkum lagi, untuk tahap pertama, tes berkas, umumnya yang diminta adalah SAT, IELTS, surat rekomendasi, esai kenapa kita pengen masuk jurusan itu dan kampus itu, nilai rapot kita, dan sertifikat-sertifikat. Untuk amannya, inilah yang perlu kita persiapkan selama kita di kelas 12. Terus kita kapan aja sih tesnya? Nah, biasanya deadline untuk tahap pertama yaitu pengiriman berkas itu sekitar bulan Januari, Desember. Jadi, semua tes-tes itu harus kita selesaikan paling telat November. Karena kalau misalnya kita tes November, lalu hasilnya butuh waktu sebulan untuk keluar, itu
bisa jadi kita nggak sempet, lalu kita telat ngumpulin berkas dan kita otomatis nggak bisa apply sama sekali. Nah itu selesai tahap pertama. Lalu sekarang kita akan masuk ke tahap 2. Kalau kita lolos tes berkas, itu nanti pengumumannya akan di email ke kita sekitar bulan Februari. Nah itu pasti kalian lagi sibuk-sibuknya tryout, bimbel, pokoknya pasti lagi chaos banget deh kelas 12 kalian. Di bulan Februari ini biasanya kita dapat email, selamat gitu, kamu lolos tes berkas pertama, tolong konfirmasi ke kita kapan kamu bisa tes interview. Nah jadi tahap kedua adalah tes interview. Di tes interview ini yang biasanya dilaksanakan sekitar bulan Februari-Maret, itu kita webcaman sama profesor yang akan ngajarin kita di jurusan-jurusan yang kita pilih. Interview ini pastinya dilaksanakan menggunakan bahasa Inggris full. Nah, apa aja sih yang ditanya di interview ini? Standar banget kok, kenapa sih Jepang? Apa kalau misalnya kalian jawab karena Jepang itu negara yang secara teknologinya maju, pasti dijawab, tapi kenapa nggak Singapura aja? Kan Singapura deket. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, disarankan untuk menjawab pertanyaan seperti itu, kita latihan dulu nih. Aku inget banget, aku zaman kelas 12 itu tiap sebelum interview aku latihan sama umi aku, terus nanti sama umi aku dibales, soalnya jawabannya masih kurang convincing. Nah, itu menurut aku harus banget dilatih dulu. Apalagi interview-interview yang dimana umumnya dimulai dari tell me a little bit about yourself. Nah, itu pertanyaan yang paling basic, dan menurut aku pribadi kesalahan terbesar adalah kalau misalnya kita cuma jawab nama kita siapa, kita lahir di mana, ibu bapak kita siapa. Karena mereka pengen melihat apa sih yang bikin kamu beda dari mungkin 100 orang lain yang di interview untuk masuk program ini. Terus pertanyaan-pertanyaan yang umumnya muncul itu nggak jauh-jauh beda dari esai yang udah kita kirim. Jadi misalnya ada pertanyaan seperti, oh di esai kamu nulis seperti ini, bisa nggak kamu jelasin lebih jauh lagi? Sebenarnya nggak makan waktu lama, mungkin sekitar 15-30 menit. Lalu di akhir interview, dari mereka juga akan menanyakan, dari kamu sendiri ada pertanyaan nggak? Nah, kalau kalian lihat di tips and trick interview online, itu penting banget bagi kalian untuk punya pertanyaan balik ke mereka. Kenapa? Karena mereka pengen tahu sebenarnya kamu tuh beneran ambisius nggak sih? Kamu tertarik nggak sih? Apakah kamu puas dengan informasi yang ada di online? Atau apakah kamu pengen bertanya lebih jauh gitu? Jadi misalnya kalau kamu muslim gitu, kamu bisa nanya, kalau misalnya saya sekolah di universitas ini, apakah di kafetarianya ada menu halal? Nah itu hal-hal yang bisa ditanya. Atau ada teman aku yang dia Katolik, terus Christmas itu nggak tanggal merah kalau misalnya di Jepang. Jadi mungkin bisa ditanyakan hal-hal seperti itu, apakah Christmas Eve atau Christmas Day kalau misalnya ada kelas saya bisa ke gereja. Menurut aku dengan kamu menanyakan balik sebuah pertanyaan-pertanyaan itu, itulah yang bisa bikin kamu beda dari calon-calon mahasiswa lainnya. Begitu selesai interview, kalian akan nunggu lagi nih beberapa minggu mungkin, lalu nanti kalian akan dapat email yang menyatakan antara kamu lolos atau tidak lolos di program yang kamu inginkan. Begitu. Terus beasiswanya kapan? Jadi tadi kan ini masalah daftar ke universitasnya. Tiap universitas itu pendaftaran beasiswanya berbeda. Ada yang pendaftaran beasiswanya itu sekaligus dengan pendaftaran kirim berkas yang pertama, tapi ada juga universitas-universitas yang meminta kalian keterima dulu baru kalian apply beasiswa lagi. Nah, waktu itu aku apply di Tokyo University, Osaka University, Nagoya University, dan Tsukuba University. Dari 4 ini, Tokyo aku nggak lolos tes berkas, jadi aku nggak sempet, udah nggak ada kesempatan tuh untuk meminta beasiswa. Di Osaka University, aku keterima dulu, baru aku di interview lagi setelah aku keterima untuk beasiswa Max yang aku sekarang punya ini di Osaka University. Nah, untuk Nagoya itu sekalian, jadi ketika kamu daftar akan ditanya apakah kamu membutuhkan beasiswa, kalau butuh isi form tersebut. Nah, untuk Tsukuba juga sedemikian rupa, ditanya apakah kamu membutuhkan beasiswa, kalau butuh silakan daftar. Nah, sebenarnya dari beasiswa apa aja sih yang disediakan oleh universitas di Jepang umumnya? Yang pertama yang aku punya, Max. Itu adalah beasiswa yang paling umum. Pasti ada banyak yang mikir, Max itu harus belajar bahasa Jepang dulu dong. Enggak. Nah, ini tuh benar-benar tergantung universitas kamu pengen merekomendasikan kamu untuk beasiswa ini atau enggak. Nah, kalau misalnya mereka tidak merekomendasikan beasiswa Max untuk kamu, ada pilihan beasiswa lain yang paling umum adalah beasiswa yang langsung ditawarkan oleh kampus. Umumnya 60.000 yen, tapi enggak nge-cover tuition. Nah, itu 60.000 dapat untuk living cost, dan kalau ditanya cukup atau enggak, ini cukup, tapi mungkin
perlu ngambil part-time sampingan, karena bayangin aja kalau misalnya apartemen itu udah 35.000, itu yang udah paling bagus, yang paling murah, berarti otomatis living cost kamu udah kepotong setengah dan kamu harus menggunakan sisa 25.000 itu untuk survive selama sebulan. Nah itu kalau misalnya nggak super ngirit, dan kalau misalnya kamu keterima di universitas-universitas yang letaknya di metropolitan atau di kota, itu mungkin bisa mepet banget. Lalu beasiswa yang terakhir adalah cuman beasiswa jajan doang, jadi tuitionnya nggak kepotong sama sekali, dan ini beasiswa namanya JASO. Di beasiswa JASO ini kamu dapat jajan sebulan 48.000. Kalau kamu tanya ke aku apakah ini cukup atau enggak, menurut aku enggak. Jadi memang disarankan sebisa mungkin kita usahakan supaya bisa dapat beasiswa yang max. Menurut aku, kalau misalnya kamu bisa dapat beasiswa ini, kamu udah nggak harus bayar SPP, mungkin nggak perlu lagi dapat kiriman uang dari orang tua kamu, dan ini tuh benar-benar bisa akhirnya rasanya yang namanya belajar tapi dibayar. Dan siapa sih yang gak mau kuliah di Jepang secara gratis, tinggal di luar negeri dengan expense yang udah full ke cover? Apakah ada beasiswa lainnya? Ada, banyak banget. Aku pribadi ingin ngomong kalau misalnya sebagai mahasiswa Indonesia, kemungkinan kita mendapat max itu sebenarnya besar, sama seperti mahasiswa dari Vietnam yang notabene emang developing countries, dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang datang dari negara-negara Amerika atau Eropa yang dipandang living expense mereka di negara tersebut itu jauh lebih dari cukup kalau misalnya dibawa ke Jepang. Nah, tapi tetap aja ini bukan berarti kalian bisa santai-santai. Ini adalah sesuatu yang harus kalian kejar dengan kerja keras dan doa. Pokoknya penting banget untuk nggak meremehkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, kalau misalnya menurut kalian informasi ini masih kurang lengkap, terutama bagi kalian yang pengen daftar untuk master atau doktor, kalian bisa langsung ke Japan Education Fair. Kalau nggak salah tahun ini akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober. Itu nanti informasinya harus kalian cari lagi. Kalau misalnya ada di website-nya, nanti aku cantumin linknya di bawah. Sekian untuk video hari ini. Untuk informasi-informasi yang aku sampaikan barusan, akan aku cantumkan link-linknya di bawah, seperti mengenai SAT atau IELTS, atau jurusan-jurusan apa aja yang bisa kalian daftar. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut seperti gimana sih perkumpulan mahasiswa Indonesia di sana, atau bagaimana sih komunitas Islam di sana, terus gimana sih teman-teman kita yang orang internasional ngelihat aku sebagai orang muslim yang menggunakan jilbab. Kalau kalian kepo nih dengan pengalaman-pengalaman aku, bisa kalian langsung tulis aja di comment section di bawah. Insya Allah akan aku jawab di video-video kedepannya. Dadah!